Wankawan TV1. Jangan ribut di medsos. Ratusan puluhan WhatsApp group, Telegram, Facebook, apapun itu. Teriak-teriak. Untuk memberikan ruang kepada kecurangan-kecurangan dan juga kejahatan-kejahatan. Itu tidak bisa dihindari dan akhirnya kita sampai kepada proses Mahkamah Konstitusi. Ya, lagi kawan-kawan perintah ada di mobil komando. Perintah ada di mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama keyakinan Timnas 01 dan mungkin juga 03 menghantarkan berkas-berkas untuk melakukan gugat terhadap hasil dari KPU. Kita tahu bahwa hasil dari KPU jangankan pada saat diumumkan, sebelum diumumkan saja kita sudah mengetahui bahwa penuh kecurangan dan kebrutalan. Nah, tetapi tim hukum dari 01 meyakini bahwa diproses di MK ini akan menghasilkan suatu, bukan hanya sekedar dia bisa melakukan proses yang disebut MK Mahkamah Kalkulator, tetapi Timnas akan menggiring kepada MK menuju kepada Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan mempertimbangkan hasil-hasil yang dihasilkan dari curang, tidak legitimit dan kepalsuan. Itu yang akan diminta. Inti daripada tuntutan adalah didiskualifikasi 02 yang tahu-tahu dia mempunyai hasil 58 dan semua tahu orang itu ada melakukan curian. Hari ini hari pertama, kita tahu bahwa besok masih ada satu hari lagi. Kemudian nampaknya sidang yang akan dilanjutkan pada sidang-sidang yaitu nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Dan itu keputusannya baru nanti tanggal 22, menurut rencana seperti itu. Tetapi meskipun demikian, apabila ternyata Mahkamah Konstitusi masih masuk angin, masih menjadi instrumen dari Joko Widodo, maka pasti rakyat tidak akan menyerah begitu saja, karena ini kekeliruan ini adalah suatu kepastian, ya, suatu kepastian dan satu yang bisa dibuktikan baik secara kecurangan angka ataupun apalagi kecurangan-kecurangan yang lain. Oleh karenanya rakyat bisa jadi sebelum selesai dari sidang MK bisa terus memproses untuk pengajuan hak angket. Apabila hak angket pun tidak diindahkan oleh anggota DPR karena dimasuk angin dan didesak-desak, maka kemungkinan people power itu adalah merupakan suatu hal yang menjadi keniscayaan, karena kita tidak mungkin, ya, Indonesia rakyat tidak mungkin membiarkan kepemimpinan curang yang akan membawa Indonesia dalam kehancuran. Jadi apapun nampaknya ini tergantung daripada gugatan rakyat. Maka insya Allah ini yang akan terjadi. Insya Allah berkah puasa, rakyat Indonesia sekarang ini dalam keadaan baik, dalam keadaan hubungan dengan baik, dan insya Allah akan segera menjadi satu untuk menggeser satu kejahatan ini. Saya kira mungkin itu. Hakim MK ini kan memang ada 9. Tetapi karena hasil dari keputusan DKPP dan lain sebagainya bahwa Paman Usman, ya, yang pasti akan melanggar dan itu sudah dipastikan secara hukum, secara nepotisme dilarang, maka tinggal 8. Tapi tetap harus ada ketua. 8 ini nanti diambil ketua dari 8 ini. Nah, semoga saja yang terangkat menjadi Pak Hardoyo, saya lupa, yang Suhardoyo, maka insya Allah dia bisa bertindak adil. Kita percaya pada hakim-hakim yang memang bertegak adil, walaupun memang ada beberapa hakim, ya, terutama yang perempuan itu, dan satunya lagi dia memang nampaknya kayaknya jihadnya dari Jokowi. Dia pasti tidak akan memihak kepada satu ketegak lurus atau kebenaran. Oleh karenanya kita berharap dari hakim, ya, itu tetap akan melakukan satu sidang-sidang yang adil. Saya kira mungkin itu, Mas. Ya. Tetap optimis. Ya, insya Allah. Yang optimis adalah rakyat Indonesia pasti menang. Entah melalui MK, entah melalui angket, entah melalui people power. Yang pasti kita insya Allah biiznillah, ya, dilindungi oleh Allah. Ya, melawan bangsanya sendiri, ya. yang diselenggarakan oleh GPKR daerah
di Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Bahkan GPKR Jawa Barat yang sebagian pendukungnya hadir di tempat ini juga melakukan aksi dalam sebuah pengadilan terhadap Rektor ITB, kalau tidak salah, yang diduga atau patut diduga terlibat dalam perancangan dan rekayasa Sirekap yang dipakai oleh KPU. Nah, saudara-saudara, saya lebih banyak berbicara tentang gerakan kita. Substansi sudah banyak disampaikan oleh para orator terdahulu maupun nanti akan dilanjutkan oleh penyampai orasi-orasi kemudian setelah kami ini. Pertama yang ingin saya sampaikan atas nama Presidium, mohon maaf saya lupa menyebut satu nama anggota Presidium yang tidak hadir, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakil Kapolri, Wakapolri beberapa waktu yang lalu, yang beliau sedang berada di Medan. Nah, GPKR mohon pemahaman dan pengertian. Tadi disebutkan dalam surat terbuka adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama. Ini banyak hadir kawan-kawan dari gereja, memang komunitas agama-agama lain terus menerus kita ajak bergabung. Insya Allah pada waktunya GPKR didukung oleh seluruh umat berbagai agama. Jadi sebagai gerakan rakyat Indonesia lintas agama, lintas suku, semua yang hadir ini dari berbagai suku, lintas profesi, lintas generasi. Ini generasi muda banyak, milenial, mak-mak, generasi tua juga banyak. Ini Presidium tadi ini termasuk generasi tua. Saya lebih muda dari beliau bertiga. Dan lintas partai politik. Maka mohon pemahaman dan pengertian. GPKR tidak berhubungan secara organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dan juga dengan demikian tidak berhubungan dan tidak berafiliasi dengan paslon presiden, wakil presiden nomor berapapun. Saya tahu yang hadir ini banyak dari pendukung paslon 01, tapi juga ada dari paslon 03. Mereka menyampaikan pada saya, kami ikut hadir. Mungkin ada juga dari pendukung paslon 02. Habis, Nggak ada. habis nanti. Ya. Oleh karena itu mohon pemahaman ketika terlibat dalam aksi GPKR, kita tanggalkan sementara atribut-atribut partai, atribut-atribut paslon, termasuk dalam spanduk-spanduk kita, agar GPKR ini suatu gerakan rakyat yang lebih besar, agar GPKR ini bersifat inklusif dan GPKR menjadi milik semua. Tapi waktu aksi GPKR
tidak boleh pakai atribut-atribut partai. Mohon sekali pengertiannya. Setuju? Setuju. Ini betul-betul saya mohon. GPKR yang kedua, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Ini sebuah gerakan yang berjangka panjang, yang bertujuan untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang tadi dinyatakan dalam surat terbuka telah runtuh dan diruntuhkan, telah rusak karena dirusakkan oleh rejim Presiden Joko Widodo. Dan puncak dari keruntuhan dan perusakan itu adalah pemilu dan Pilpres 2024 yang curang secara TSM, terstruktur, S, sistematis, M, masif. Saya dengar ceramah Habib Muhsin Al-Atas yang baca doa tadi secara Islam. Ini kami kepadepokan di Donkor yang telah rusak secara STM, S sistematis, T terstruktur, M masif. Saya kemudian menyambut, kenapa tidak ditambah J menjadi STMJ? Yang presiden ini kan? Yang Daeng. Sistematis, Oh, bukan yang Daeng. terstruktur, masif, dan J apa J? Jahat. J apa? Enggak, apa lagi? Jorok. J apa lagi? Jahil. Jijik. Jahanam. Jolim. Boleh juga, bukan jalim. Zolim itu pakai zot. Boleh juga yang telah rusak, curang secara STMJ, walaupun dalam undang-undang secara TSN. Oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu, gerakan GPKR dalam jangka pendek, sekali lagi, dalam jangka pendek, bahwa biang kerok, sumber dari segala masalah runtuhnya kedaulatan rakyat, yaitu Presiden Joko Widodo, harus dimakzulkan. Makzulkan Joko Widodo. Ini sudah termuat dalam pernyataan deklarasi GPKR, tidak diulang-ulang kecuali di dalam orasi-orasi boleh. Jangan lupa itu target kita. Kalau saya sebut dalam jangka pendek, inginnya berapa bulan? Bulan depan. 1 bulan. 1 bulan. Prof. 1 bulan. 1 bulan. Yang ingin 1 bulan angkat tangan. Yang ingin setengah bulan. Yang ingin 3 bulan. Ya, ada, nggak ada. Ini jangka pendek. Kawan-kawan buruh yang dipimpin oleh Kang Jumhur Hidayat ada datang? Ada. Di belakang, ada di belakang. Ingin melakukan aksi besar-besaran Revolusi. pada 1 Mei yang akan datang. 1 Mei yang disebut May Day, Revolusi. Hari Buruh. Revolusi. Kawan-kawan buruh dari federasi, konfederasi, mungkin semuanya akan turun, dan mereka menginginkan 1 Mei adalah hari bersejarah bagi bangsa Allahu Indonesia. Akbar. Seluruh elemen GPKR yang lain diharapkan ikut serta pada tanggal 1 Mei nanti. Biarlah leading sektornya yang menyelenggarakan itu adalah apa namanya? AAFB, Aliansi Aliansi Sejuta Buruh. Aliansi Sejuta Buruh, nama konfederasinya saja. Dan 1 AAFB.
Kalau tidak ada dari presidium perubahan, berarti tetap jam 7. Bergerak dari arah Gambir ke depan gedung Indosat ini. Ibu Nurdiati Asma yang ke Gambir itu yang datang mungkin lebih awal, ingin sholat subuh berjamaah di sana, jadi tidak salah itu. Tapi tempat apinya di tempat ini. Maka tolong jaga perintah dan juga jaga kedisiplinan dan kebersamaan. Ini alhamdulillah banyak yang bersedia berpanas-panasan di bawah duduk bersama kami. Ya. Tadi saya ingin berempati dengan ibu-ibu tanpa alas tempat duduk ya. Betul. Tapi terakhir diberi alas tempat duduk. Ini sebagai bagian dari kebersamaan kita. Allahu Akbar. Mohon ke depan ya, kita bersama-sama. Teman-teman yang ada di sini, mohon solidaritas. maaf bisa bersama-sama ke depan. Tidak perlu ada yang duduk-duduk, tidak ada yang di sebelah sana. Sekaligus untuk memberi satu efek gambar yang bagus. Karena ini saya kira TV internasional sekalipun ikut hadir. Demikianlah dari kami Presidium. Yang penting untuk menyambut sidang MK kita akan adakan aksi 2 kali. Yang pertama sekarang kita kirim surat terbuka ke MK, insya Allah sudah sampai. Mudah-mudahan mereka baca dan mudah-mudahan mereka terpengaruh. Apalagi tadi ada poin yang dibaca oleh Pak Abdullah bahwa ingat ada ahkamul hakimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin hakim yang tertinggi, jangan main-main. Menyangkut masa depan rakyat ini bagus ya oleh panitia. Salus populi suprebale itu, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi yang di bawah ini. Ya, justitia tailum, tegakkan keadilan walau langit akan runtuh. Allahu Akbar. Kita lakukan seperti itu. Yang kedua nanti tolong catat tanggalnya. Pada waktu, hari dan tanggal Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan keputusannya. Saya dapat informasi 20 April. 22 April, catat. Hari apa? Hari Senin. 22 April 2024, sekitar 12 hari setelah Idul Fitri bagi umat Islam, GPKR akan mengadakan aksi sebesar-besarnya. Dan kita dorong GPKR di daerah-daerah mengadakan aksi yang serupa. Ada informasi kepada saya, pada kita, pada kami, bernada melecehkan. Kalau sekedar 1000 orang mudah diatasi. Bahkan kalau 100.000 orang tidak susah diatasi. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, 5 juta apalagi lebih, baru kami kewalahan. Apalagi juga dilakukan di daerah-daerah. Maka ajak semua GPKR, hanya gerakan kita semua, silakan elemen-elemen simpul-simpul memakai atributnya sendiri asalkan jangan partai politik dan paslon. Ya. Ada dari buruh, ada dari ada mama, bukan relawan, ada mama, ya, bukan relawan, ada koalisi emak-emak, ada aliansi rakyat menggugat, asalkan tidak ada hubungan dengan paslon tertentu, tidak ada hubungan dengan partai tertentu, bergabung di GPKR, masing-masing tetap menjaga eksistensinya. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Silakan kalau masih ada orasi lain. Dan bagi yang sedang berpuasa, mohon maaf kepada Pak Pendeta, kawan-kawan gereja, dan untuk solawat bulan puasa, sehingga
kehadiran kita di tempat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dia berubah dari 2019, 2014 ataupun sebelumnya ketika One Kawan TV 1